Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang luar biasa, shalom. Shalom, haleluya. Selamat datang dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini, amin. Dan saat ini, hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kalau hari ini adalah hari spesial bagi kami. Kalau seluruh umat di dunia merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap kami jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan mereka boleh mengalami kebangkitan-Mu Tuhan. Kuasa nama-Mu, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah mati buat kami. Engkau menebus hidup kami. Dan hari ini setiap kami akan merayakan kebangkitan-Mu, kebangkitan-Mu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat luar biasa. Mari kita rayakan kebangkitannya pagi hari ini. Dia hidup sebab ada hari esok. Haleluya. Kuasa-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, sungguh sangat berarti bagi setiap kami. Katakan sama-sama. Kuasa maut telah dipatahkan oleh darah domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dipatahkan oleh kesaksian, oleh kesaksian domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kuasa maut telah dikalahkan oleh kedatangan domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari kita
kita sama-sama beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Sambil sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Semua maut sudah Kau kalahkan di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Yesus hidup. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan. Mari tepuk tangan, angkat tangan kita. Naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, maukah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. mari jemaat saja yang di rumah. Yesus hidup, Dia bangkit. Ayo sambil kita bertepuk tangan di atas kepala. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Dipatahkan, kita jadi lebih dari. Sekali lagi sama-sama lambaikan tangan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Amin. Dia bangkit, maukah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Saya jadi lebih dari pemenang. tunjuk saudaramu yang ada di rumah. Kamu lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Haleluya, bangkitlah. bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi tunjuk saudaramu. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Amin. Yesus Raja, Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, Bangkitlah. gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan pada diri kita, Saya lebih dari pemenang. tunjuk yang di sebelahmu. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari orang-orang yang lebih daripada pemenang, beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kami. Amin. Engkau bangkit memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Maut sudah Engkau kalahkan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Saat ini juga Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kami akan menerima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Setiap kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Kami sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Katakan sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Yesus, Kau bangkit bagi kami. Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang kami puja. Yesus Kristus namanya. Mari angkat suara menyembah kepada Dia. Engkau yang ada di rumah
suara menyembahmu Bapa. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh nyata kasihmu. Kau selamatkan hidupku Bapa. Haleluya. Mari menyembah Dia di dalam roh. Engkau dahsyat luar biasa buat kami Tuhan. Ada satu yang luput mana Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lu berkorban bagiku. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Maka sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lut berkorban bagiku. Katakan, angkat tangan kita, bahkan jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Raja mulia dan lut berkorban bagiku. Oh, Yesus, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Haleluya. oh, Terima kasih. oh. Lama-lama. Mari buka kedua tangan kita, sejenak kita menyembah dalam bahasa roh. Biarlah kuasa kebangkitannya ada di tengah-tengah kita. Dengan spirit yang baru.
Dia Allah yang hidup selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ajaiblah nama-Mu Tuhan. Oh, semua yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi bagi Dia. Dia layak menerima segala pujian, segala hormat hanya bagi Dia. Sorakan haleluya. Dia Allah yang hidup dan bangkit, bahkan naik ke surga bagi setiap kita. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu ada di tengah-tengah kami. Amin. Dan Engkau nanti naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Amin Tuhan. Kalau saat ini Engkau dari surga melihat dan Kau diberkati lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Amin. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Dia hidup. Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, come on. Haleluya. Ayo yang di rumah-rumah, lambaikan tanganmu, kita berdiri semuanya. Amin. Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Boleh bertepuk tangan sama-sama. Ayo di atas kepala kita, ayo. Haleluya. Ayo yang di rumah-rumah, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Dia naik. Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya, Dia naik. Bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh
Roh Kudus turun. Buka tangan kita. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat, sorakan haleluya. Tepuk tangan dengan kuasa kebangkitan. Haleluya, haleluya. Tos kiri kanan saudara katakan, Allah kita Allah yang bangkit dan hidup. Allah kita Allah yang bangkit dan hidup selamanya. Hidup selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Yang setuju bahwa Allah kita bangkit dan hidup dan saat ini saudara di sorga menyediakan tempat bagi kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, paling dahsyat bagi Dia. Dengan tepuk tangan kuasa kebangkitannya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Angkat tangan kita, kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus memberkati kami. Engkau tidak hanya Allah yang mati, tapi Engkau hidup bahkan naik ke surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Roh kami bersuka cita karena kami mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami lewat firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun saudaraku berada atau yang di rumah-rumah. Silakan duduk kembali. Tos kiri kanan saudara, apabila dia istri atau suamimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Shalom. Iya, hari ini seluruh dunia merayakan Hari Paskah. Paskah berbicara kebangkitan Kristus. Pada ibadah Jumat Agung, 3 hari yang lalu kita merayakan, kita menikmati kuasa pujian penyembahan, kita menikmati perjamuan kudus dan semua kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang dipulihkan katakan amin. Nah hari ini kita bersama-sama akan merayakan tentang Paskah. Paskah itu berbicara kebangkitan. Nah saudaraku, saya menyampaikan hari ini tentang kebangkitan Kristus. Nah saudara, di dalam pribadi Yesus itu ada 3 hal yang dilakukan yang menjadi sejarah dan itu luar biasa. Yang pertama, Yesus itu mati. Kenapa dia mati? Seharusnya Tuhan Yesus tidak pantas mati. Yang harus mati itu sebenarnya siapa? Kita saudaraku. Tapi dia rela menanggung dosa kita. Oleh karena dia mati menanggung dosa kita, dia disiksa sampai habis. Dan akhirnya dia meninggal. Dan dikuburkan. Melalui kematian Tuhan Yesus, akhirnya kita beroleh keselamatan. Katakan amin. Banggalah kita terhadap Tuhan saudaraku. Lalu sesudah dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Itulah berbicara tentang kebangkitan. Sesudah dia bangkit saudaraku. Lalu semua dunia geger saudaraku. Apa yang difirmankan sebelumnya ternyata benar. Dia bangkit. Artinya apa? Tuhan kita tidak Tuhan hanya yang mati, tapi dia bangkit. Artinya apa? Orang Kristen kita sebagai orang percaya yang mengikuti Yesus, mungkin suatu saat kita boleh mengalami kelemahan, tapi tidak selama-lamanya kita lemah, kita harus bangkit. Katakan amin. Lalu sesudah dia bangkit, 40 hari dia ada di dunia ini. Sesudah itu dia naik ke surga. Dan saat ini dia sudah naik ke surga. Itu namanya hari kenaikan. Sesudah dia ada di sorga 10 hari kemudian, dia mencurahkan Roh Kudus, itulah Pentakosta. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Boleh saya bertanya kepada saudaraku semua yang ada di rumah, siapa yang mau masuk sorga? Boleh angkat tangannya. Yang mau masuk sorga, katakan sama-sama, kita harus masuk sorga. Nah saudaraku, ternyata untuk masuk sorga itu tidak mudah. Walaupun Yesus sudah menjadi korban dan kita diselamatkan. Tapi Alkitab berkata, walaupun keselamatan itu anugerah cuma-cuma, tetapi perlu kita perjuangkan, perlu kita jaga keselamatan itu. Bagaimana cara menjaga keselamatan? Perlu kita mengalami kuasa kebangkitan. Nah saudaraku,
Kalau kita mau masuk surga, kelak kalau Tuhan Yesus yang saat ini ada di surga, dia saat ini ada di surga, dan nanti datang dia yang kedua kali, yang sebentar lagi Tuhan akan datang, yang pantas berjumpa dengan dia, tidak semua orang Kristen. Yang bisa melihat Tuhan kalau dia datang kedua kali, hanya orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Kalau kita nggak bangkit, kalau bangkit berbicara rohnya menyala, mendidih, semangat, antusias, namanya bangkit. Nggak tertidur, nggak tertunduk, tapi dia bangkit. Hanya orang yang mengalami kebangkitan yang bisa kelak melihat Tuhan datang kedua kali. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya mau bangkit. Nah, bagaimana caranya bangkit? Kalau kita mau bangkit, Alkitab berkata, kita harus bersekutu dalam penderitaan Kristus. Jadi jangan dibolak-balik. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Lihat, tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan tidak akan ada kenaikan. Artinya apa? Orang yang bisa kelak melihat dia, kalau dia datang kedua kali, hanya orang Kristen yang mengalami kebangkitannya. Siapakah yang bisa bangkit di dalam Tuhan? Orang yang bisa bangkit dalam Tuhan adalah orang Kristen yang sudah bersekutu dalam penderitaannya. Katakan amin. Ini penting saudaraku. Coba kita buka firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ini ayat yang sudah menjadi populer saudaraku, apalagi kalau namanya mau dibaptis, ini ayatnya. Nanti Pak Roni tolong bantu saya untuk membaca, tapi sebelum nanti Pak Roni, kita baca bersama-sama dulu yang ada di rumah-rumah, saudara yang menyaksikan acara ini. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah dapat Bapak Ibu? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Lihat saya ulang kembali Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lihat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, artinya begini. Siapapun kita yang menyaksikan acara ini. Kalau saudara berkata Anda di dalam Kristus, syaratnya cuma satu. Ia harus ciptaan baru. Kita harus menjadi ciptaan baru. Tidak semua orang Kristen yang percaya kepada dia menjadi ciptaan baru. Kalau kita berkata hidupku di dalam Tuhan, aku sejak lahir sudah ada Kristen. Aku sudah lama melayani, bagus. Tetapi yang terpenting dikatakan, kalau kita berkata kita ada di dalam Kristus, Alkitab berkata, ia harus ciptaan baru. Syarat kalau kita mau ada di dalam dia, syaratnya cuma satu. Kita harus menjadi ciptaan baru. Katakan sama-sama dengan saya mau jadi ciptaan baru. Bagaimana kita untuk menjadi ciptaan baru? Syaratnya dikatakan kalau kita mau menjadi ciptaan baru, Alkitab katakan yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Yang lama harus berlalu. Hidup masa lalu kita harus kita buang. Jangan suka melihat masa lalu. Jangan suka kita lihat lagi yang lalu-lalu. Dulu saya, sekali-kali boleh dong. Tapi kalau terus-menerus kita mengulang yang lalu, dulu saya, jangan bangga dengan kekristenan dahulu. Nabi-nabi palsu dulu itu adalah asli. Nabi-nabi palsu yang ada sekarang ini itu dulu nabi benar. Tapi saking hebatnya dia tentang firman Tuhan, tapi dia nggak mau melakukan firman, dia menjadi palsu. Untuk kita bisa menjadi ciptaan baru, yang lama harus berlalu. Yang lama itu harus kita buang. Nah coba di hari kebangkitan ini saya tidak lama khotbah. Di hari kebangkitan ini coba kita jujur lagi Bapak Ibu lihat saya khotbah nih. Masih adakah hidup masa lalu sedang kita nikmati? Masa lalu ini berbicara tabiat-tabiat lama kita. Dosa masa lalu. Selalu kita simpan rapat-rapat dosa itu.
Memang kita ini suka memuji Tuhan, tapi kita ini suka melihat masa lalu. Selama ada masa lalu, selama kita ini suka melihat masa-masa dulu, saya percaya kita tidak bisa menjadi ciptaan baru. Berapa banyak di tempat ini yang mau hari ini jujur di hadapan Tuhan? Coba angkat tangan saudara. Saudara lagi duduk lihat firman Tuhan disampaikan, coba izinkan Roh Kudus melihat hati saudara. Mungkin engkau sedang duduk bersama dengan istri dan anak-anakmu, tetapi engkau jujur selama ini kita mungkin berbohong. Istri kita atau suami kita tidak tahu dosa apa yang kita perbuat. Tetapi kita terus berputar-putar dalam kepura-puraan. Terus kita berputar-putar di dalam dosa yang sama. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu, berhentilah kita sebagai orang Kristen bermain sandiwara. Berhentilah saudara bermain sandiwara. Orang bermain sandiwara, dia tidak pernah melakukan apa yang sedang dipraktekkan. Pemain sinetron itu bisa sampai menangis, tapi sebenarnya dia nggak lakukan apa-apa. Berhenti kita bermain sandiwara, saudara. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Kuasa kebangkitannya itu bukan hal yang muluk-muluk, tetapi itu praktek dalam hidup sehari-hari. Tuhan sudah mau datang. Saya mengajak kita, tinggalkan masa lalu. Jangan ingat hidup masa lalu. Jangan suka melihat hal-hal yang dahulu. Kalau kita Kristen selalu suka melihat yang dulu saya lebih dahulu. Dulu saya begini. Selama kita suka berkata yang dahulu, berarti memang belum kita maju. Kita masih berjalan di tempat. Alkitab begitu jelas berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, syaratnya cuma satu, ia harus ciptaan baru. Bagaimana supaya kita menjadi ciptaan baru? Yang lama harus berlalu. Apa arti yang lama? Kita buang dari hidup kita semua dosa, tabiat, perbuatan kita yang lama. Hargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus sudah mati bagi dosa kita. Dia disiksa. Tubuhnya hancur karena kita. Lambungnya ditombak oleh karena pelanggaran kita. Masih beranikah saudara menyimpan kesalahan orang? Alkitab berkata, mulutmu memuji aku tapi hatimu jauh daripadaku. Memang masih terus bergairah memuji Tuhan. Tetapi ada satu dosa di hati disimpan. Selama itu kita lakukan, kita sedang hidup dalam kepura-puraan. Kita tidak akan pernah mengalami namanya kuasa kebangkitan. Dengar Bapak Ibu, hanya orang yang bangkit yang bisa melihat Tuhan nanti datang kala yang dua kali. Katakan amin. Berhenti kita hidup dalam kepura-puraan. Ini waktunya kita ini sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Bangsa kita ini sedang mengalami satu musibah yang besar dengan virus corona. Seharusnya dengan kejadian ini bercerminlah kita. Saya pun sedih melihat bangsa ini. Sampai saat ini gak berhenti satu dengan yang lain menyalahkan pemerintah. Terus dipersalahkan. Pemerintah udah bekerja dengan maksimal tapi terus dipojokin. Kasihan. Coba didukung. Salah satu yang saya tangkap dari gembala pembina kita Pak Niko. Kalau mau musibah ini cepat berhenti di bangsa ini, berhenti kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini waktunya kita bersatu. Bangsa ini bisa pulih oleh karena gerejanya kompak. Orang yang sungguh-sungguh ciptaan baru, namanya ciptaan baru, katakan sama-sama dengan saya ciptaan baru. Kalau ciptaan baru perkataannya itu selalu baru. Orang Kristen yang mengalami ciptaan baru artinya begini, perkataannya itu selalu perkataan yang baru. Perkataan yang ada sekarang dan akan datang. Imannya besar. Dia tidak suka mengingat masa lalu. Hidup dalam dongeng setiap hari.
Coba kita belajar, saya suka kalau berbicara tentang kuasa kebangkitan. Kita melihat ada satu pribadi, saya suka dengan pribadinya. Dan satu-satunya di Alkitab yang berani berkata, ikutilah teladanku. Siapa namanya saudaraku? Siapa namanya? Paulus. Paulus berbicara Kristen sekarang dan akan datang. Saya rindu saudara yang ada di rumah-rumah saudara menjadi Kristen Paulus. Paulus berbicara hidup sekarang dan akan datang. Katakan amin. Tetapi sebelum dia menjadi Paulus, namanya siapa? Saulus. Saulus berbicara Kristen tempo dulu. Yang selalu mengingat-ingat masa dulu. Coba nanti kita bukakan rahasianya. Coba Pak Roni tolong bantu saya. Dari Filipi 3. Bagaimana Paulus sesudah dia mengalami kuasa kebangkitannya, dia menjadi Kristen yang radikal. Tetapi Paulus menjadi radikal karena dia mengalami kuasa kebangkitan. Dia bisa mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan dari Kristus. Karena Paulus sudah melupakan masa lalu. Coba kita lihat dari ayat 6. Dari Filipi 3 ayat 6 sampai 14. Pak Roni tolong bantu saya baca. Demikian firman Tuhan tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menantikan hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Yes. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menantikan hukum Taurat, mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, amin, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ayat 14 berkata begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ada kata berlari-lari. Bagaimana kita bisa berlari kalau kita ini bawa beras 1 karung? Orang tidak pernah bisa berlari kalau dia menyimpan dosa. Selama kita ini hidup dalam kepura-puraan, kalau selama kita ini suka hidup dalam masa lalu, kita tidak akan pernah bisa berlari. Kata berlari berbicara rohnya menyala-nyala, semangat, antusias dengan Tuhan, suka maupun duka, dia tetap cinta kepada Yesus. Mari kita belajar dalam suka maupun duka, jalan serta Yesus. Boleh mendiki? Dalam suka maupun duka tetaplah jalan dengan Yesus. Boleh tepuk tangan sama-sama dengan saya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta. Ya, sekali lagi jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yo, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Bilang kiri kanan. Serta Yesus selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita mau berlari-lari mengiring Tuhan, alamilah kuasa kebangkitannya. Bagaimana supaya kita bisa berlari? Lupakanlah masa lalu. Saya mau katakan buat saudara, saya akhiri di sini. Selama kita suka mengingat-ingat masa lalu, kita tidak akan pernah bisa maksimal mengiring Dia. Saya mau ngajak saudara, lihat Paulus berkata, sampai dia membuat satu statement yang luar biasa. Paulus berkata di dalam ayat 6, coba lihat. Dia mencoba menyampaikan hidup masa lalu dia. Dikatakan dia begini. Kata Paulus, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lihat ya. Ini berbicara, ditulis dia ayat 6 ini berbicara masa lalu. Waktu dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ternyata pekerjaan Paulus itu dikatakanlah dia penganiaya jemaat. Wah, kalau untuk saat ini banyak gereja ditutup, dibakar, hamba Tuhan dibantai. Itu kerjaan Paulus. Kalau dia datang ke Jambi mungkin dia takut, saudara. Maksud saya banyak orang takut sama dia. Karena banyak orang hamba Tuhan itu dibantai sama dia. Wah, ini preman besar dia ini. Memang dia sempat bilang begini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, perfect banget. Sampai dia mengatakan di ayat 7, coba lihat Bapak Ibu. Paulus berkata begini, ini baru benar. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Orang yang sungguh-sungguh dalam Kristus mengalami kuasa kebangkitannya, hidupnya dia itu semangat, dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan di ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu, katakan amin. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dan menganggapnya sampah supaya aku dikatakan bisa memperoleh Kristus. Artinya begini, sampai Paulus menganggap sampah hidup masa lalunya. Maaf, saya tidak tahu hari-hari ini apa yang menjadi berhala dalam hidup kita. Sampah di sini berbicara berhala rohani. Saudara masih aktif di gereja, kelihatan engkau masih seperti suami yang baik. Kelihatan kita ini sepertinya hamba Tuhan yang baik. Tapi ada satu dosa yang kita simpan rapat-rapat. Dan setiap hari kita hidup dalam kepura-puraan. Sampai berapa lama kita membohongi diri kita sendiri. Mari kita ikutin hari ini teladan daripada Paulus. Sampai Paulus menganggap setara dengan sampah apa yang dibanggakan di dahulu. Paulus ini nulis ini bukan orang miskin loh Bapak Ibu. Paulus menulis ini dia lagi kaya, dia konglomerat. Dia orang bisnismen, dia pengusaha tenda. Dia banyak uang, tabungannya banyak Bapak Ibu. Bukan lagi kere. Tapi dia tidak pernah terikat dengan harta. Bahkan seluruh hartanya dipersembahkan kepada Kristus yang mengubah hidupnya. Bahkan dikatakan apa? Setara dengan sampah. Bagaimana dengan kita? Ada orang dulu dia menyala-nyala melayani Tuhan. Dulu melayani Tuhan semangat, kasih mula-mula. Tetapi hari-hari ini, karena dia gak bisa menjaga hatinya, dia gak bisa lagi melayani Tuhan. Dia tidak bisa lagi melihat Tuhan. Hati yang kotor, hati yang tidak bisa mengampuni, itu bisa menjadi berhala. Jangan bangga kalau saudara menyimpan kesalahan orang. Malu seharusnya kita di hadapan Tuhan.
Paulus menulis dikatakan, sekarang kuanggap setara dengan sampah. Ada orang dulu waktu dia belum punya mobil. Sorry ya, saya nggak masuk nyinggung yang punya mobil. Waktu dia belum punya mobil, dia nggak pernah terlambat ibadah loh. Wah, dia selalu on time. Hujan pun dia tetap datang. Sekarang, sesudah dia mungkin ada mobil, waktu dia belum punya motor, dia selalu on time. Sekarang sesudah ada motor, mulai berubah semua. Berarti apa? Motor dan mobilnya bisa menjadi berhala. Dulu orang belum menikah, semangat melayani Tuhan. Sesudah menikah punya anak, mulai mundur melayani Tuhan. Lalu yang menjadi korban siapa? Anak itu jadi korban. Kenapa nggak aktif lagi mengiring Tuhan? Dikatakan anak, selalu yang korban anak. Padahal anak yang kita lahirkan tidak pernah berkata supaya kita papa mama nggak melayani. Saya rindu semua kita kembali melayani Tuhan seperti Paulus. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, alami kuasa kebangkitannya. Kalau sampai nanti saya secara pribadi berkata, maukah kita menganggap setara dengan sampah? Apa yang mengikat kita? Hobi bisa menjadi berhala. Handphone pun bisa menjadi berhala. Istri pun bisa menjadi berhala. Kalau cinta kita lebih terikat dengan sesuatu daripada Tuhan, itu berhala Bapak Ibu. Hari ini mari kita mengikuti teladan Paulus. Paulus berkata, sekarang kuanggap setara dengan sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ternyata begini Bapak Ibu, untuk kita bisa memperoleh Kristus itu tidak mudah. Dengar, tidak mudah bisa memperoleh Kristus. Untuk kita bisa memperoleh Kristus syaratnya, lupakan masa lalu. Di dalam ayat 9 dikatakan begini, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Lalu di ayat 10 ini yang harus kita lakukan. Lalu Paulus menulis ayat ini, dan ayat ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang termasuk bagi saya. Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Katakan amin. Paulus berkata, tidak ada lagi yang saya kehendaki, yang aku sukai tidak ada yang lain. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Berapa banyak yang mau menjadi serupa dengan Kristus? Angkat tangan saudara. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia, tidak bisa kita dapat seketika. Harus kita mati bersama dengan Kristus. Kita harus bersekutu dalam penderitaan Kristus. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita. Oleh karena kematian Yesus, 3 hari kemudian Dia bangkit. Terpujilah Tuhan. Kalau memang Yesus itu cuma Allah yang mati, saya pun gak mau nyembah Dia. Tapi saya bersemangat mengikut Dia, mengiring Dia. Karena memang Dia Allah yang hidup. Saya pun kalau melihat masa lalu saya, kalau sempat saya lihat masa lalu saya, betapa bejatnya saya hidup. Tapi sesudah mengenal Kristus, berjuang terus untuk mengenal Dia, supaya bisa menjadi serupa dengan Dia. Yang terakhir, ayat 12 dikatakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna. Paulus juga berkata, aku belum sempurna. Tetapi yang Paulus katakan begini, lihat. Ini ciri-ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Lihat nih, ciri-cirinya, tanda-tanda orang mengalami kuasa kebangkitan. Dia nggak pernah sombong. Aku juga belum sempurna, tapi ini yang kulakukan. Mau saudara mengikuti Paulus? Apa yang Paulus lakukan? Dikatakan begini. Yang Paulus lakukan dikatakan apa? Melainkan aku mengejarnya. Katakan mengejarnya.
Kalau aku dapat juga menangkapnya. Artinya terus menerus nggak pernah putus asa. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia berusaha. Lalu dikatakan ayat 13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang Paulus lakukan? Tanda orang mengalami kuasa kebangkitannya. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Coba kalau saudara, maaf nih, perhatikan saudara. Seorang pelari bisa berlari sampai di tujuan kalau dia fokus ke depan. Tapi kalau dia berlari mundur, mungkin bisa lari, tapi susah untuk sampai di finish. Kalau saudara dan saya mau sampai di finish, apa yang harus kita lakukan? Alkitab katakan, lupakan masa lalu. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku apa yang ada di hadapanku. Mari kita fokus dengan Tuhan. Kalau kita mau fokus dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Seluruh dunia mengalami kuasa kebangkitan. Saya rindu saudara jangan hanya rutinitas mengalami merayakan Paskah. Paskah sesungguhnya itu berbicara perubahan hidup. Berapa banyak di tempat ini hari ini mau mengikuti seperti Paulus lakukan. Kita melupakan masa lalu kita. Saudaraku yang ada di rumah-rumah. Paulus dahulu memiliki masa lalu yang sangat buruk. Tapi sesudah dia mengenal Kristus, sesudah dia ditangkap oleh Kristus Yesus, dia menjadi orang radikal. Bahkan Paulus berkata, apa yang aku banggakan dahulu, apa yang kubanggakan dahulu, sekarang kuanggap setara dengan sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Saya mengatakan buat saudara, jangan lagi suka saudara melihat masa-masa lalu. Melihat masa lalu itu berbicara, selalu kita fokus dengan kekurangan. Lihatlah Tuhan, jangan lihat masa lalu. Lihat kelebihan. Selama kita fokus terus dengan kekurangan satu dengan yang lain, saya mau katakan kita tidak akan pernah bisa mengalami kuasa kebangkitan. Ini waktunya kita gereja Tuhan mengalami kuasa kebangkitan. Caranya bagaimana? Lupakan masa lalu. Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari pada tujuan. Apa tujuan kita? Destiny. Tujuan kita. Finish itu. Panggilan surgawi. Itu surga. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Angkat tangan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan dari awal. Bukan dengan barang panam kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, Tiada noda dan celah. oh, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Angkat tanganmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Tangan Tuhan terbuka bagi kita. Hari ini kita merayakan tentang kebangkitannya. Bukan menjadi rutinitas, tetapi secara roh alami Tuhan. Dan Tuhan mau tinggal dalam hatimu. Dan Tuhan mau tinggal dalam rumah tangga kita. Kalau kita melupakan masa lalu kita. Ayo jangan suka lagi ingat-ingat Kristen masa lalu. Jangan lagi suka mengungkit-ungkit masa lalu. Saya mengatakan diingatkan Tuhan kepada saya. Mari suami istri, alamilah kuasa kebangkitannya. Tidak saatnya lagi kita sebagai suami dan istri untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan lagi suka ungkit-ungkit masa lalu pasanganmu. Kalau engkau suka mengungkit masa lalu pasanganmu, itu membuat iblis beruntung. Tapi saat ini, terimalah satu dengan yang lain. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru berbicara kuasa kebangkitannya. Yang baru berbicara damai sejahtera berlimpah dalam hidup kita. Sukacita surgawi ada dalam hati kita. Ketenangan, kedamaian ada di hati kita. Jauhlah dari hati kita kekesalan. Jauhlah daripada hati kita hati yang dongkol. Tetapi sukacita dan damai sejahtera berlimpah dalam hatimu, dalam hidupmu. Alamilah Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Kalau diingatkan Tuhan hari ini kita untuk mengampuni satu dengan yang lain. Engkau cukup angkat tanganmu. Lepaskanlah berkat Tuhan bagi orang-orang yang mungkin membuat engkau kesal. Orang yang mengalami kuasa kebangkitannya selalu menjunjung tinggi hidup dalam kebersamaan, dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus gak mau tubuhnya tercerah berai. Tuhan Yesus mau tubuhnya bersatu. Suami istri satu, anak-anak satu. Sebab bapa dan anak satu. Oleh sebab itu pun kita gereja harus bersatu. Bergereja bisa membawa doa bagi yang berkenan bagi bangsa ini.
alami kuasa kebangkitannya. Lupakanlah masa lalu. Lihat masa depan. Ada Tuhan yang akan menuntun kita. Di saat saudara mau belajar, walaupun kita belum sempurna seperti Paulus, tapi Paulus langsung berkata, aku melupakan masa laluku, melupakan apa yang ada di belakangku. Di situ Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Lalu dia bisa berlari-lari pada tujuan. Untuk kita bisa sampai kepada tujuan kita, destiny. Syaratnya cuma satu. Fokus kepada Kristus. Jangan lihat masa lalu. Jangan lihat kekurangan satu dengan yang lain. Ini waktunya kita melihat ke depan. Sebab Kristus selalu mengajarkan untuk fokus kepada Dia. Kalau kita fokus kepada Tuhan, engkau yang mau fokus kepada Tuhan, angkat tanganmu. Ulurkan tanganmu. Waktu kita mengulurkan tangan kita, lalu Dia gembala yang baik akan menuntun kita. Membawa setiap saudara ke air yang tenang. Membawa engkau ke rumput yang hijau. Bahkan di tengah-tengah perjalanan kekristenan kita, walaupun kita dalam lembah kekelaman, kita gak perlu takut karena Dia gembala yang baik akan menuntun kita. Dia ada di sana. Ulurkan tanganmu kepada Dia. Dia akan membawa kita sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat spirit pemulihan. Terima kasih. Sebab Engkau dengan Bapa satu. Dan biarlah semua kami anak-anak-Mu satu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buka tangan kita sama-sama. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Berkati rumah tangga. Berkati anak-anak. Berkati ekonomi bangsa ini. Berkati bisnis. Berkati. Berkati. Di tengah-tengah rumah tangga kami. Kalau kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu. Sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Haleluya. Waktunya kita akan memberikan persembahan dan kita akan mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan dengan setia. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Mari kita angkat amplop persembahan kita tinggi-tinggi bagi Tuhan. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, Amin. mari persiapkan persembahan kita, sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau di kesempatan ini kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami boleh mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan dengan setia. Amin. Biar kiranya Tuhan Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang Amin. baik. Kami memberikannya Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Dan tentunya dengan penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sembari persembahan dijalankan, buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita angkat satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Yang sudah memberi boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, batang hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Yang di rumah boleh angkat tangan ada kita hari sampai kita esok. lambaikan bagi Tuhan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti Yesus hidup. sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Yang sudah memberi boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Buat Bapak Ibu yang ada, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup dan hidup selama-lamanya. Dan Engkau sudah ada di sorga dan menyediakan tempat bagi kami. Kami patut berterima kasih kepada Tuhan buat keteladanan-Mu bagi kami yang selalu mau menerima kami apa adanya. Dan saat ini pun Engkau naik ke surga kembali. Engkau datang dari surga dan kembali ke surga. Dan Engkau menyediakan tempat bagi kami. Oleh sebab itulah biarlah kami gereja-Mu mengalami terus kuasa kebangkitan-Mu. Kelak Engkau datang kedua kali. Waktu Engkau meniup sangkakala, kami Tuhan layak menerima Engkau. Kami bersama-sama dengan Engkau. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan diberkati, dimuliakan, dimasyurkan lewat pujian yang penyembahan yang kami naikkan. Waktu Tuhan kami tinggikan, Engkau hadir dengan kasih dan kemuliaan-Mu. Lalu Engkau datang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Semua Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, singers Tuhan, peniup sopar, multimedia, soundman, semua bahkan umat-Mu di rumah-rumah yang sudah mengambil bagian dalam doa, di dalam pujian penyembahan, pada ibadah kebangkitan ini Tuhan. Berkati kami semua. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kami bersama-sama seluruh umat-Mu melepaskan berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Pulihlah Indonesia, damailah Indonesia. Biarlah Indonesia mengalami kuasa kebangkitan-Mu.
Dalam nama Yesus, kami katakan kepada virus corona, angkat tangan kita. Berhentilah engkau dari tengah-tengah bangsa ini. Kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan engkau. Di hari kebangkitan ini, engkau dihalau dari bangsa ini, bahkan dari muka bumi ini. Biarlah bumi penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, kota Jambi penuh kemuliaannya, semua yang bernapas memuliakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sepanjang minggu ini berkati umat-Mu. Apa yang dibuat tangannya berhasil dan beruntung. Sakit penyakit kutuk jauhkan daripada kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama mengucapkan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan kita. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa di sorga, serta kuasa kebangkitan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai kami semua yang menyaksikan acara ini, dimanapun saudara berada, disertai dilindungi Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman bersama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.